Om Swastiastu. Hari ini kami sebagai kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi PPKN, yaitu kebebasan bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Ikade Krista Suwarjana, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Ibu Turian Jaksana Wijaya, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Made Puspita Maharani, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Niko Masri Damayanti, nomor absen 23. Jelaskan makna prinsip persatuan dalam keberagaman kebebasan bertanggung jawab. Makna prinsip kebebasan bertanggung jawab adalah kebebasan yang tetap memperhatikan ketentuan hukum di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan kebebasan harus dilandasi oleh kesadaran kebebasan yang dimiliki selalu berbatasan dengan kebebasan orang lain. Dari pertanyaan nomor 1, berilah contoh akibat atau konflik-konflik yang pernah terjadi saat ini. Dari banyaknya kasus yang ada, kami memilih kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru di lembaga kependidikan keagamaan. Ustadz yang mencabuli 12 santriwati. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Rian. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 3 dan 4. Jelaskan faktor penyebab terjadinya konflik tersebut. Faktor penyebab dari kasus ini adalah nafsu dari sang pelaku atau dari sang ustadz. Selain itu, ia menggunakan motif berupa janji-janji seperti akan disekolahkan sampai tamat, dijadikan pelawan, bahkan dinikahi. Adakah aturan perundang-undangan atau norma yang dilanggar? Ada, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 76D yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman, kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Lalu, pelecehan seksual sendiri merupakan salah satu sifat yang melenceng dari Pancasila, yaitu sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana kita harusnya bersikap sopan sesuai dengan norma-norma masyarakat yang nantinya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang sejahtera dan bahagia. Tetapi perbuatan ini tidak ada unsur kemanusiaannya sama sekali dan tidak sesuai dengan isi Pancasila, terutama sila kedua. Dan seperti yang dijelaskan pada pasal 289 KUHP tentang pencabulan dan kekerasan seksual yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Penjelasan nomor 5 dan 6 akan dilanjutkan oleh teman saya, Moming. Apa akibatnya jika konflik tersebut tidak ditangani? Jika tidak ditangani, maka pelaku akan memerkosa lebih banyak orang. Dalam artian, akan lebih banyak korban dan akan berdampak pada kondisi psikis atau jiwa korban, bahkan juga pada kondisi kesehatannya. Selain itu, sang pelaku juga bisa terkena masalah pada psikis serta terkena masalah kesehatan seperti HIV. Siapakah yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut? Yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini adalah yang pertama, keluarga, yaitu orang tua, wali, dan saudara. Karena lingkungan yang pertama kita kenal adalah lingkungan keluarga. Jadi, pengaruh dari lingkungan keluarga akan memengaruhi bagaimana kelak karakter kita. Yang kedua yaitu lingkungan sekitar atau teman sebaya. Adanya pergaulan yang kurang baik atau pergaulan yang bebas menyebabkan adanya pikiran-pikiran negatif yang nantinya akan menjadi sebuah prinsip pada orang tersebut. Lalu yang ketiga yang bertanggung jawab adalah pihak sekolah atau guru. Biasanya guru di sekolah akan mengajarkan mengenai nilai-nilai karakter pada siswanya. Jadi bisa saja sang pelaku belum diajarkan mengenai tata krama dan juga nilai-nilai karakter yang baik. Jadi perilakunya sangat tercela. Lalu yang terakhir yang bertanggung jawab adalah hukum negara, biasanya kepolisian atau lembaga keamanan. Nah, jadi jika kejadian ini sudah terjadi, maka pihak hukum negara atau pihak keamanan harus menanggulangi kejadian ini agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Nah, sekian presentasi dari saya lanjutkan kepada Puspita. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 7, 8, dan nomor 9. Sebutkan solusi atau cara yang ditawarkan untuk mengatasi masalah dan pilihlah salah satu solusi yang terbaik. Dari hasil diskusi kami mendapatkan beberapa hasil, yaitu dihukum penjara sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku. Ada 3. Yang pertama dihukum kebiri, yang kedua dihukum mati, dan yang ketiga diberi kesempatan untuk menghidupi korban dan anak korban. Dari beberapa solusi tersebut, kami memilih dihukum kebiri.
Lalu, apa itu hukum kebiri? Hukum kebiri adalah suatu hukum yang biasanya diberikan kepada pelaku pelecehan seksual. Nah, hukum kebiri ini adalah menyuntikkan suatu zat kimia kepada pelaku pelecehan seksual, di mana dampaknya akan menurunkan kegiatan seksual dan hasrat seksual sang pelaku. Siapa dan kemana solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah itu? Pihak yang paling bagus untuk ditawarkan adalah pihak lembaga pendidikan dan pihak lembaga keagamaan. Bagaimana cara untuk mempengaruhi pejabat publik agar pendapat yang ditawarkan menjadi suatu keputusan publik? Dengan mengirimkan kasus ini dari email ke email lembaga yang bersangkutan seperti keagamaan dan pendidikan, lalu juga melaporkan langsung ke lembaga hukum, membekali diri dengan pengetahuan seksual, pengetahuan cara menjaga diri, lalu menyebarkannya kepada mereka dalam artian masyarakat-masyarakat yang awam dan anak-anak yang lain sehingga lebih bisa menjaga diri mereka sendiri. Dan jangan lupa mentrendingkan masalah ini di beberapa media sosial, karena dari media sosial bisa mendapatkan atensi yang lebih banyak daripada ke tempat-tempat yang lain seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok. Nah teman-teman, itu tadi presentasi dari kami mengenai prinsip kebebasan bertanggung jawab. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Kami ucapkan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.